Selamat pagi, Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Berikut ini saya akan menyampaikan warta Gereja Kristen Kalam Kudus Manado pada tanggal 20 Desember 2020. Sebagai berikut. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada seluruh jemaat yang berada di baik secara online, secara onsite, maupun bagi jemaat secara online yang berada di rumah. Berikutnya info Natal. Amplop Natal telah disediakan di meja penyambutan di depan. Bagi jemaat yang dari rumah dapat mentransfer dengan memberikan keterangan persembahan Natal. Perayaan Natal Minggu Ceria diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember, tepatnya pada hari ini jam 4 sore, yang akan ditayangkan live di YouTube Kalam Kudus Manado dengan tema Joy from Heaven oleh Evangelis Yuda Tangkudung. Kami sangat mengharapkan para orang tua dapat mendukung acara Natal ini. Jumat pada tanggal 25 Desember akan diadakan kebaktian Natal umum onsite pada pukul 10 dengan pembicara Evangelis Elke Rantung. Jumat 1 Januari 2021 akan diadakan kebaktian buka tahun secara onsite pada pukul 10 dengan pembicara Evangelis Yuda Tangkudung. Berita sukacita, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dari tanggal 14 Desember hingga 20 Desember. Yang pertama Bapak Hin Kalangit pada tanggal 15 Desember, Ibu Dr. Grace Paparang pada tanggal 16 Desember, dan Bapak Tony Triantoro Slameto pada tanggal 17 Desember. Kiranya diberikan kesehatan dan diberkati selalu dalam pekerjaan, usaha, dan keluarga. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Voera. Demikianlah warta hari ini. Saat ini kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Advent keempat. Pada masa itu banyak orang menantikan kelahiran Sang Mesias yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin keempat sebagai simbol kehadiran Kristus Sang Juru Selamat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Baik, sekarang saatnya kita mempersiapkan kita untuk beribadah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang beribadah secara online, baik di rumah masing-masing maupun dimanapun ibadah ini boleh kita saksikan bersama. Kami sungguh-sungguh sangat bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah. Mari kita memuliakan Allah kita agungkan, kita tinggikan, sebab Dialah Allah yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Kami muliakan, Engkau yang kami sembah, ya Yesus Tuhan dan Raja kami. Bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada datang bersekutu, datang memuji, memuliakan nama-Mu, patutlah kami memuji sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi ini pun kami memohon ampunan atas segala salah dan dosa kami.
Jika Engkau mendapati kami berdosa di hadapan-Mu, mohon ampunilah kami. Layakan dan sucikan kami dari segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kiranya kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah nats penuntun pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 1 ayat 21 yang berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita puji, hai dunia gembiralah, mari kita menyambut dengan sukacita lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah, dan samudra jamu di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut dan dengan tidak terburu-buru. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh menundukkan hati kita hanya kepada Allah saja. Mari buka hatimu dan biarlah Roh Kudus masuk memenuhi hati kita. Into my
Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu saat ini, kerinduan besar bagi kami, di mana kami terus merasakan akan hadirat Tuhan, bahkan Kristus yang tinggal di dalam diri kami, terus membuat kami merindukan untuk selalu mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara kepada kami melalui pembacaan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Layakkanlah kami sehingga kami sungguh-sungguh memahami setiap maksud Tuhan di dalam setiap perenungan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini Bapa, kami bersama-sama berdoa, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membagikan, menguraikan materi firman Tuhan di dalam kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon Tuhan sertai hamba-Mu, Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga dalam setiap penyampaian firman Tuhan ini sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dan firman-Mu pun akan senantiasa menjadi berkat bagi kami di tempat ini, bahkan setiap kami yang beribadah saat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, dan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semuanya. Nah saudara yang terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 saudara. Jadi sebentar lagi kita sudah memasuki hari di mana kita mengingat akan kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25. Dan setelah itu saudara, kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut yang namanya tahun baru di tahun 2021. Dan kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena sampai hari ini saudara, Tuhan izinkan saudara dan saya untuk terus menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan izinkan saudara dan saya untuk menikmati relasi dengan Tuhan, sehingga hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga, di dalam menyambut sukacita ini, tema yang diberikan kepada kita hari ini yaitu berbicara tentang rejoice. Kita belajar untuk bersukacita. Nah oleh karena itu saudara, saya rindu untuk kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun nanti kita hanya membaca ayat yang ke-5 saja. Kemudian diteruskan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Yang pertama Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 saja. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita bisa membacakannya sama-sama.
Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian saya membaca di dalam ayat yang ke-12 dan juga ayatnya yang ke-16, ya, Matius 4 ayat 12 sampai 16. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi shalom. Nah saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya meskipun dikatakan bahwa manusia itu mengalami yang namanya kematian jasmani, mereka juga mengalami yang namanya kematian rohani. Namun saudara, di sana ada anugerah Tuhan yang dinyatakan, di mana selama manusia menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka ada dua hal yang akan dialami oleh manusia, saudara. Yang dialami oleh manusia setelah jatuh di dalam dosa, yang pertama itu adalah mereka sebenarnya tetap mengalami ataupun merasakan yang namanya sukacita. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah Adam dan Hawa, di dalam pasal yang keempat, setelah mereka jatuh dari dosa, mereka dihukum Tuhan, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, saudara. Tetapi di pasal yang keempat, ada satu kalimat yang disampaikan oleh Hawa ketika anak mereka itu lahir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Di dalam ayat pasal 4 ayat yang pertama, Hawa menyampaikan seperti ini. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara, siapa di antara kita yang tidak bersuka cita ketika Tuhan mempercayakan seorang anak untuk kita pelihara di dalam kehidupan kita, saudara? Pasti ada satu sukacita di dalam diri kita. Kita rasakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya mau katakan bahwa kita masih bisa merasakan yang namanya sukacita. Kemudian yang kedua, apa yang dialami oleh manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa, saudara? Nah, dalam waktu-waktu tertentu, manusia itu juga di mana Tuhan izinkan manusia itu bisa mengalami masa-masa gelap di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami yang namanya masa-masa suram. Mereka mengalami yang namanya masa-masa sengsara di dalam kehidupan mereka, saudara. Saya kasih contoh yang paling kita ketahui, bagaimana kisah Ayub di zamannya. Pada waktu Ayub hidup di zamannya, saudara, di tanah Uz, kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh. Ayub ini adalah seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi kita tahu juga bahwa di dalam kisahnya diceritakan bahwa Tuhan izinkan Ayub itu menghadapi berbagai tantangan. Tuhan izinkan Ayub menghadapi pergumulan yang besar. Dan bisa dikatakan, saudara, masa-masa itu Ayub mengalami masa-masa sengsara di dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa yang gelap di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, saudara, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, apa yang membuat saudara dan saya itu dapat bertahan dan tetap bersukacita ketika kita menghadapi masa-masa gelap dalam seluruh aspek kehidupan kita?
Di zaman Yesaya, saudara, kita tahu bahwa konteks kehidupan Israel itu di zaman Yesaya itu sangat kompleks sekali, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana kehidupan bangsa Israel itu ketika Yesaya itu mau menyampaikan nubuat tentang kelahiran daripada Yesus Kristus ini, saudara. Yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel, bagaimana keadaan mereka itu secara sosial politik. Nah, secara sosial politik, saudara, bangsa Israel itu mereka itu sedang dikepung oleh bangsa Aram pada waktu itu. Kemudian mereka itu mendapatkan yang namanya ancaman dari dominasi bangsa Asyur. Nah, karena ancaman tersebut, saudara, bangsa Israel itu merasakan yang namanya penindasan. Mereka itu mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan bangsa Israel juga pada waktu itu bisa merasakan yang namanya kesulitan di dalam kehidupan mereka. Apalagi berbicara bagaimana mereka itu bisa memandang masa depan mereka itu di dalam kehidupan keluarga. Pasti mereka itu sangat kesulitan dan mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak bisa damai di dalam menjalani kehidupan mereka, saudara. Karena banyak sekali ancaman, banyak sekali ketakutan. Kalau saat ini pun kita tahu bahwa virus pandemi yang sedang kita alami saat ini, ya, itu membuat kita itu sebenarnya sangat terganggu di dalam pekerjaan, terganggu di dalam usaha kita, dalam keluarga kita sekalipun juga sebenarnya kita merasa terganggu. Seringkali kalau kita mungkin keluar dari rumah, saudara, kita dari luar itu pulang ke rumah, kita mau dekat dengan orang yang kita sayangi, anak kita sekalipun itu kita masih jaga jarak, saudara. Saya secara pribadi kalau pulang ke rumah, kan saya sering keluar. Nah, setiap saya pulang itu saya pasti mandi. Jadi 5 kali saya keluar rumah, saya pulang 5 kali juga saya harus mandi. Biasanya saya datang ke rumah, anak itu sudah tunggu di pintu, ya. Dia sudah lihat saya. Kalau dia lihat saya, dia jatuhkan dirinya supaya saya itu bisa gendong dia. Karena saya tahu dia mau saya gendong. Tapi saya secara pribadi saya nggak mau karena ketakutan itu. Saya takut menularkan virus lah dan lain sebagainya. Tapi itu yang kita alami saat ini. Nah, bangsa Israel juga pada waktu itu mereka mengalami yang namanya ketakutan di tengah-tengah kehidupan mereka secara sosial politik, saudara. Kemudian apa yang dialami oleh bangsa Israel secara rohani? Secara rohani bangsa Israel terlibat itu yang namanya penyembahan berhala. Bahkan di rumah Tuhan pun dikatakan bahwa ada berhala. Dan itu dikatakan sudah terjadi dari zaman Salomo meninggal, saudara. Yang diteruskan oleh anak-anaknya silih berganti sampai akhirnya Israel itu mengalami yang namanya pembuangan. Nah, selain itu para imam-imamnya juga salah menggunakan jabatan. Salah menggunakan jabatan mereka sebagai imam. Imam-imam tidak lagi mengurusi pelayanan Tuhan, melainkan mengurusi yang namanya hal-hal duniawi. Sehingga dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu mengalami yang namanya moralitas yang hancur. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, justru Tuhan marah. Tuhan juga menghukum mereka. Tapi di balik hukuman itu, saudara, ada satu anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Tuhan masih mengingat yang namanya janji Tuhan itu terhadap Yakub, terhadap Ishak, dan terhadap Abraham, bahwa Israel itu adalah anak-anak daripada mereka, saudara. Dan Tuhan tetap mengingat janji itu kepada bangsa Israel, sehingga ketika kita baca Yesaya ini, saudara, bahwa di situ dikatakan Tuhan akan menganugerahkan seorang anak itu yang akan lahir di tengah-tengah kondisi mereka, saudara. Siapa anak yang lahir itu? Anak yang lahir itu dikatakan bahwa dia itu
lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan kemudian dikatakan saudara bahwa anak yang lahir itu besar kekuasaannya. Bahkan dikatakan damai sejahtera itu tidak berkesudahan di dalam kerajaannya. Nah, siapa anak yang dinubuatkan itu, saudara? Para penulis di sini sangat jelas, penulis Injil juga menyampaikan dengan sangat jelas, saudara. Mereka tanpa keraguan menyampaikan bahwa anak yang lahir itu, yang lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya, yang damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan di dalam kerajaannya. Mereka katakan bahwa itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, untuk membuktikan bahwa nubuat ini ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka kita belajar tentang gelar yang akan diberikan kepada anak yang lahir itu. Di sana dikatakan bahwa anak yang lahir itu dikatakan bahwa dia ini disebutkan orang penasehat ajaib. Nah, Bapak Ibu, penasehat ajaib itu banyak orang yang berbeda pendapat ya, banyak tafsiran-tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa penasehat ajaib di sini itu kalimatnya itu tidak dipisah, jadi sambung, dia penasehat ajaib. Ada juga yang memisahkan, dia katakan bahwa anak yang lahir itu dia ajaib dan dia sebagai penasehat, saudara. Namun dalam pengertiannya sebenarnya tetap dia ini adalah seorang yang berkaitan dengan kealahan, saudara. Dia seorang yang datang ke dalam dunia, tetapi pribadinya itu adalah pribadi di mana ada kealahan di dalam pribadinya. Itu yang dimaksudkan di sana, saudara. Nah, penasehat ajaib di sini adalah orang yang memberikan nasihat, bisa dikatakan juga orang yang memberikan saran, orang yang memiliki pengajaran, orang yang memberikan petunjuk, orang yang memberikan peringatan, orang yang memberikan teguran yang baik. Nah, kata ajaib dalam konteks ini, saya mau katakan ketika saya mencoba mencari tahu, di situ dikatakan bahwa memang ini hanya diberikan kepada Allah. Jadi konteks ajaib di sini tidak pernah dipakai untuk manusia ataupun untuk pekerjaan manusia. Yang artinya bahwa anak yang ajaib ini, kelahirannya itu dikatakan memiliki sebuah keajaiban, saudara. Apa yang dia lakukan juga di tengah-tengah dunia ini, itu banyak sekali hal-hal yang ajaib. Banyak mukjizat yang dilakukannya. Bahkan kita tahu kematiannya juga ajaib, kita bisa saksikan, saudara. Kebangkitannya juga ajaib. Dan setiap ajaran-ajarannya juga sungguh-sungguh ajaib dan berkuasa. Nah, kenapa ajaib dan berkuasa? Karena setiap nasihat dan ajaran apapun yang dia berikan ataupun yang dia lakukan itu sebenarnya itu sedang membawa manusia itu untuk menemukan hikmat yang sempurna, saudara, dan membawa orang-orang ataupun manusia itu menuju kepada keselamatan yang kekal. Kenapa dia disebut sebagai penasehat ajaib? Karena dia memiliki sebuah pengajaran yang akan mengarahkan iman manusia itu untuk memandang kepada Allah yang kekal, saudara. Dan hal ini sebenarnya memperjelas kepada kita bahwa anak yang lahir itu adalah Mesias dan dia adalah Allah yang datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua dikatakan di sana bahwa dia itu adalah Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan El Gibor, saudara. Nah, istilah El Gibor ini sebenarnya juga itu hanya digunakan itu untuk Allah itu sendiri, saudara. Anak yang lahir ini hanya anak-anak yang lahir ini ternyata memang statusnya, karakternya, sifatnya itu ditunjukkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara, karakter-karakternya. Jadi bahwa di sini nama yang diberikan kepada Kristus
Saya kembali katakan bahwa ini menunjuk itu kepada Allah itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Mesias, saudara, ketika dia lahir di tengah-tengah dunia ini? Yang dilakukan oleh Mesias itu adalah bagaimana manusia itu supaya bisa memiliki relasi kembali dengan Tuhan. Dengan satu-satunya yaitu dia mau menebus manusia yang sudah hidup di dalam dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga bisa dipulihkan kembali di dalam relasi kepada Tuhan, saudara. Dan di sana dikatakan bahwa Mesias itu yang lahir itu akan mati di atas kayu salib. Darahnya itu akan tercurah untuk menebus manusia yang berdosa, saudara. Tetapi di sini menjadi satu pertanyaan kepada kita, bagaimana Yesus Kristus itu bisa menebus dosa kita, saudara. Nah, pemahaman kita sebenarnya bahwa sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, maka mereka itu sudah tidak bisa lagi, mereka itu mengalami yang namanya keterpisahan dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara supaya mereka itu bisa kembali dengan Tuhan, harus manusia itu yang bisa menebus dosa-dosa itu, saudara. Harus manusia itu sendiri. Dan kita sebagai manusia yang sudah dicemari oleh dosa, kita tidak mampu untuk melakukan itu, saudara. Kita tidak mampu melakukan berbagai banyak usaha untuk bisa memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa, saudara, kita tidak mampu? Karena kita sudah dicemari oleh dosa. Tetapi, saudara, yang dikatakan Allah yang perkasa ini, anak yang lahir ini adalah dia Allah 100%, dan dia juga manusia sepenuhnya 100%, saudara. Sehingga satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini, yang akan membuat saudara dan saya itu bisa keluar dari jerat maut, saudara. Ini membuktikan bahwa dia juga sebenarnya adalah Allah yang dapat membuat kita itu bisa merasakan yang namanya sukacita di tengah-tengah dunia ini, saudara. Nah, saya mau katakan kepada kita, saudara, bahwa kata perkasa itu tidak selamanya itu berbicara tentang kekuatan fisik. Ya, kalau dulu biasanya kalau kita masih muda, biasanya siapa yang suka olahraga, pasti kita semua olahraga. Tapi yang saya tahu biasanya yang jago-jago di sini ya, Ko Yosep jago main badminton, Pak Marti dulu jago main volley, betul ya Pak? Pak Yoke jago main volley. Dan tentu kita semua punya kekuatan fisik ya, maksudnya di mana kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan juga orang-orang di luar sana banyak juga yang memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa, sehingga itu bisa dipergunakan itu dengan cara yang salah. Dia pakai untuk berantem, dia pakai untuk bunuh orang dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Allah yang perkasa di sini tidak hanya semata-mata berbicara tentang kekuatan fisik yang dimiliki, tetapi Allah yang perkasa di sini sebenarnya juga berbicara tentang bagaimana seseorang itu mampu mengampuni sesamanya. Kekuatan Allah yang perkasa di sini juga dikatakan bahwa di mana seseorang itu bisa mampu melawan keegoisan dirinya. Perkasa di sini di mana seseorang itu mampu bertahan di dalam kesabarannya, dan juga dikatakan bahwa perkasa di sini bagaimana seseorang itu sebenarnya mampu mengasihi, dan kekuatan ini dapat membuat kita itu untuk meneladani Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, saudara. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, diingatkan terus bagaimana kita bisa memiliki yang namanya kehidupan yang perkasa juga, saudara. Perkasa di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam mengampuni, di dalam mengasihi. Bahkan kita memiliki keegoisan diri, kita perkasa, kita mampu melawan itu semuanya, saudara. Kenapa kita mampu? Karena ada Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Kristus yang kita percayai itu, yang sudah memberikan teladan itu, dapat memampukan saudara dan saya
untuk bisa melakukannya, saudara. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa anak yang lahir itu juga dia adalah bapa kekal. Nah, untuk memahami tentang bapa yang kekal ini kita harus hati-hati, saudara. Ya, kenapa? Karena anak yang lahir itu dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi dia adalah pribadi putra, saudara. Nah, di dalam konteks ini dia dikatakan sebagai bapa yang kekal. Nah, kenapa saya katakan kita harus hati-hati, saudara? Karena kalau pemahaman ini kita katakan bahwa anak yang lahir ini pribadinya itu adalah pribadi Allah Bapa, maka akan jatuh itu kepada pemahaman terhadap orang-orang yang menganut ajaran Sabellianisme. Nah, ajaran Sabellianisme ini sebenarnya mereka itu yang tidak percaya tentang pribadi Allah Tritunggal, saudara. Mereka tidak percaya bahwa Allah Tritunggal itu ada 3 pribadi. Tapi mereka itu percaya Allah Tritunggal itu memiliki 3 wujud, saudara. Jadi dia hanya satu, tapi wujudnya 3. Nah, sedangkan kita memahami bahwa Allah Tritunggal yang kita percayai itu adalah memiliki 3 pribadi. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini anak yang lahir itu disebutkan sebagai bapa yang kekal? Nah, dalam hubungannya dengan pribadi Tritunggal sebenarnya, maka Kristus, saya katakan sekali lagi, tidak bisa kita sebut sebagai bapa. Nah, saya baca pemahaman Calvin, saudara. Calvin mengartikan istilah bapa di sini itu sebagai bapa dari kekekalan, saudara. Nah, bapa di sini itu harus diartikan sesuai dengan kebiasaan orang di zaman itu, saudara. Nah, Barnes mengatakan bahwa kemungkinan besar dia disebut sebagai bapa yang kekal itu ini mungkin dipakai sesuai dengan kebiasaan orang di zaman itu, saudara. Bahasa di dalam bahasa Ibrani dan juga orang Arab, di mana dikatakan bahwa di mana ia memiliki sesuatu yang disebut bapa dari sesuatu, saudara. Nah, misalnya bapa dari kekuatan, berarti orangnya itu kuat, saudara. Kemudian bapa dari pengetahuan, itu kebiasaan orang pada waktu itu. Nah, berarti orangnya itu pandai. Bapa dari kemuliaan, berarti orangnya itu mulia. Bapa dari kebaikan, berarti orangnya baik. Bapa dari damai, berarti orangnya itu cinta damai. Nah, bisa dikatakan bahwa bapa yang kekal di sini itu lebih kepada di mana sebenarnya Yesus Kristus itu membawa sikap dan karakter itu yang bersifat kekal, saudara. Nah, apakah istilah ini hanya menunjukkan kekekalan Kristus? Bisa kita katakan benar menunjukkan kekekalan Kristus, saudara. Tetapi juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus ataupun anak yang lahir itu lahir sebagai, dia adalah sebagai pencipta, dia adalah sebagai sumber kekuatan, dan dia adalah sebagai pemelihara di dalam kekekalan, saudara. Dan hal ini juga anak yang lahir itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi, saudara, di dalam Yesuslah kita mengerti sebenarnya kasih Bapa. Di dalam Yesuslah kita mengerti akan rencana Tuhan. Di dalam Yesuslah kita mengerti nilai-nilai kerajaan sorga. Di dalam Yesus kita bisa memandang dan berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa dia itu adalah Raja Damai. Nah, secara singkat saya mau katakan kenapa dia dikatakan sebagai Raja Damai atau Pangeran Damai, saudara. Karena memang anak yang lahir itu, ia mendamaikan manusia. Ia juga memberikan damai di dalam hati orang yang percaya. Ia juga mendamaikan orang dengan orang, saudara. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai Raja Damai? Karena dia satu-satunya yang dapat mendamaikan Allah dan manusia, saudara. Karena tidak seorang pun yang dapat mendamaikan Allah dengan manusia selain daripada Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia ini, yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Dan itu sudah sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Namun saat ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita.
Ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara, maka pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya dicari oleh manusia di tengah-tengah dunia ini? Sesungguhnya, saudara, yang dicari dan dirindukan oleh manusia adalah bagaimana caranya supaya mereka itu bisa hidup menyatu dengan Allah seperti Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu, sebelum mereka itu jatuh di dalam dosa. Apa yang dicari oleh manusia sekarang ini, saudara, yang dicari dan dirindukan oleh manusia yaitu bagaimana supaya mereka bisa memiliki kehidupan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Di sana mereka bersuka cita menjalani kehidupan. Mereka tidak bersusah-susah untuk mencari yang namanya makanan. Mereka tidak perlu bekerja keras dalam tanda kutip, saudara. Tuhan itu sudah menyediakan kepada mereka. Di sana tidak ada pertengkaran, di sana tidak ada ketakutan, di sana tidak ada yang namanya sakit penyakit. Itu sebenarnya yang dirindukan oleh manusia. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa dan mereka berdosa, saudara, sukacita dan kedamaian itu hilang di dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, maka ada ruang di dalam hati mereka itu sebenarnya yang kosong, saudara. Ada ruang yang kosong sehingga mereka itu sebenarnya bisa berpotensi untuk hidup di dalam ketakutan. Mereka bisa berpotensi untuk hidup di dalam kegelapan, saudara. Nah, siapa yang bisa mengisi kekosongan itu? Yang bisa mengisi ruang kekosongan itu adalah hanya ada di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, saudara. Dia adalah Tuhan yang dapat membuat saudara dan saya itu bisa merasakan yang namanya sukacita itu kembali, saudara. Hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Tanpa Kristus maka sia-sia segala usaha manusia. Nah, oleh karena itu, saudara, anak yang lahir yang kita percayai di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah dan penyelamat kita. Maka saat ini firman Tuhan katakan kepada kita, izinkanlah Kristus Yesus tetap tinggal di dalam diri saudara dan saya. Ketika Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, maka tidak ada satupun yang bisa merenggut sukacita dan damai sejahtera yang ada pada kita yang Tuhan berikan, saudara. Jangan sampai di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini itu membuat sukacita kita hilang, saudara. Karena sebenarnya ketika hati kita yang kosong ini sudah diisi oleh Kristus, maka tidak ada yang dapat merenggut sukacita itu meskipun situasi di sekitar kita itu menggoncangkan iman kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memegang kita, saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, saudara, saya mau menutup perenungan kita pada hari ini dengan satu ilustrasi. Ilustrasi ini saya juga dapat dari seseorang, ya. Dia katakan begini, saudara. Suatu ketika seorang raja itu mengadakan lomba lukis. Nah, lomba lukis ini dia berikan tema yaitu tentang sukacita, saudara. Nah, di dalam perlombaan itu banyak pelukis handal itu yang mengikutinya, saudara. Nah, di dalam lukisan itu ada orang yang menggambar dua burung lovebird itu saling memadu kasih, saudara. Dan lingkungan mereka di sekitar itu sangat kelihatan damai sekali, saudara. Kemudian ada juga orang di dalam cerita ini dikatakan bahwa orang melukis ataupun menggambar itu sebuah pemandangan yang cukup luar biasa, cukup bagus, saudara. Dan itu disertai dengan air terjun dan itu kelihatan damai sekali kelihatan, saudara. Kemudian dikatakan juga di dalam cerita ini bahwa ada orang yang menggambar juga seekor macan, anak macan itu yang sedang bermain-main dengan anak kucing. Dan itu kelihatan seperti
mereka itu damai sekali kelihatan, saudara. Nah saudara, tetapi pada waktu raja mengumumkan siapa itu pemenang dari lukisan ini, saudara, ternyata yang menang dari lomba melukis ini adalah seseorang yang menggambar 2 ekor burung dara yang sedang bermain-main. Tetapi pada waktu mereka bermain-main, sebenarnya dia digambar itu lingkungan mereka itu di sekitar itu, suasananya itu acak-acakan, saudara. Tapi 2 ekor burung dara ini mereka tetap bersukacita, mereka tetap bermain, saudara. Nah kemudian pelukis-pelukis yang lain bertanya kepada sang raja, kenapa lukisan itu yang juara? Kenapa dia pemenangnya? Kemudian sang raja menjawab, saudara, bahwa damai dan sukacita itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh situasi. Damai itu berasal dari dalam, bukan dari luar, saudara. Nah saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari ilustrasi ini? Seringkali sukacita dan damai sejahtera kita itu direnggut oleh situasi yang kita alami. Situasi kita damai berarti kita ikut damai. Situasi kita genting, kita ikut genting. Situasi kita damai, kita menjadi ketawa. Situasi kita mencekam, maka kita juga mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Banyak hal yang mempengaruhi kehidupan saudara dan saya itu karena situasi, saudara. Dan kita harus hati-hati. Kenapa saya katakan kita hati-hati? Jangan sampai situasi itu membuat saudara dan saya itu jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena bagian dari ketakutan itu sebenarnya saya sering katakan bahwa itu adalah berhala, saudara. Di sini jangan sampai saudara dan saya bisa menjalani kehidupan yang dipengaruhi oleh situasi. Harusnya damai dan sukacita yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya kita bisa mengubah situasi yang sedang kita alami. Kenapa? Karena ada Kristus Yesus di dalam diri kita yang sudah mengisi kekosongan hati kita ini ketika kita jatuh di dalam dosa. Dan saudara dan saya ini bisa dipulihkan kembali, saudara. Sehingga sukacita itu tidak akan pernah direnggut oleh situasi apapun. Tidak bisa direnggut oleh apapun juga, saudara. Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah saudara dan saya mungkin pernah dipengaruhi oleh situasi yang ada, saudara? Saat ini mari kita mengingat kembali Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, bahwa Dia sesungguhnya yang sudah mengisi kekosongan hati kita. Dia ubah menjadi damai sejahtera dan Dia ubah menjadi sebuah sukacita yang besar. Sehingga hal ini juga dapat membuat saudara dan saya membawa dan mengabarkan sukacita itu terhadap lingkungan yang kita hadapi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tentu dalam situasi yang ada saat ini pasti banyak hal yang akan membuat kita itu imannya bisa tergoncang, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam sukacita yang kita miliki saat ini, marilah kita menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang dapat membuat iman kita itu bisa bangun dan terus bertumbuh. Amin. Marilah kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita sambut Natal di dalam sukacita yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak akan pernah membuat kita itu bisa dipengaruhi oleh situasi yang ada. Namun saat ini saya mau menyampaikan kepada kita, dalam sukacita itu ada hikmat yang menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan di dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali
akan seorang putra yang datang ke dalam dunia, di mana dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Allah yang dapat menganugerahkan keselamatan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau membuat kami percaya dan iman yang ada di dalam diri kami saat ini tidak akan pernah goyah, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengisi ruang kosong yang ada di dalam hati kami. Dan hati kami saat ini penuh dengan sukacita karena ada Kristus Yesus. Hati kami saat ini penuh dengan damai sejahtera karena ada Kristus yang tinggal di dalam diri kami, Bapa. Namun saat ini kami terus menyerahkan kehidupan kami. Mungkin seringkali Tuhan, situasi yang ada, bahkan dalam situasi ini dapat membuat kehidupan jasmani kami bergumul, saudara. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa kami jadikan sebagai suatu sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk melewati setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami lemah dan kami juga terbatas di dalam memahami firman-Mu. Namun kami percaya bahwa ketika Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, maka inilah yang akan membuat kami terus mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman ini tidak hanya tertanam dan bertumbuh di dalam diri kami, melainkan kami juga dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meresponi firman Tuhan, mari dengan sukacita kita wartakan, kita siarkan bahwa Yesus lahir bagi kita untuk membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Hai siarkan di gunung. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami kembali mengingat dan kami percaya Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami umat manusia, sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kami orang percaya. Momen Natal ini adalah momen kembali kami harusnya dikuatkan dan terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang tahun ini, bulan demi bulan kami lewati. Banyak hal yang mungkin membuat kami mengalami kesulitan, banyak hal yang membuat kami mengalami ketakutan, tetapi di dalam Engkau, dan khususnya pada hari ini, kami mau kembali menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga hati kami akan terus bersukacita, hati kami akan terus memiliki damai, karena Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, penginjil Foe, di dalam setiap pelayanannya, terlebih keluarganya, dan di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan yang kiranya melindungi dia dari virus-virus yang ada. Ya Tuhan, kami membawa doa-doa kami buat gereja kami. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, ketika kami boleh terus beribadah dengan baik, baik itu secara online maupun kami saat ini telah memulai dengan onsite. Pertolongan-pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk setiap kami, biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami, membawa kami di tengah-tengah kesulitan ini, iman yang semakin bertumbuh kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, kami hanya terus mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah himpitan kami tidak menjadi redup, tapi kami terus bersinar dan menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan lindungi jemaat-Mu. Ketika ada jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya menopang mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan ke depan dari gereja kami. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami membawa setiap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka, baik itu untuk Bapak Hin, baik itu untuk Dr. Grace, baik itu untuk Bapak Tony. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dan biarlah di usia yang bertambah, hikmat daripada Tuhan, karunia-karunia rohani semakin bertambah dan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan pada hari ini kami juga membawa setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati itu, dan setiap orang-orang yang memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami, doa syafaat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tetap berdiri, jemaat kita pujikan, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita kembali kepada segala aktivitas kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Kristus, surya kebenaran yang datang dengan pemulihan pada sayapnya, memenuhimu dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tinggal diam dan beserta denganmu selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, silakan bersaat teduh. Betapa kau senyap